Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Didit Handika sebagai pembicara ketiga dari Universitas Negeri Jakarta. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya tim proposisi telah kebingungan atas apa saja argumentasi yang telah mereka sampaikan. Mereka seolah-olah menciptakan dunia yang penuh ketimpangan dan seolah-olah diskriminasi hanya diciptakan atau terjadi begitu saja. Padahal ketimpangan itu selalu bermuara terhadap ruang-ruang demokrasi atau ruang-ruang kesempatan yang tidak diberikan secara maksimal atau tidak diberikan secara setara oleh tiap-tiap manusia atau oleh tiap-tiap individu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, dan tentu sangat jelas bahwa diskriminasi mengakibatkan ketimpangan yang makin besar yang terjadi di dalam masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, tentu kita mengetahui Dewan Juri yang terhormat pada hakikatnya bahwa dunia ini tercipta atas kondisi yang sangat multikultural yang penuh dengan keragaman. Ketika adanya dominasi etnis justru akan merugikan golongan-golongan lain yang akhirnya tertindas dan menjadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk akhirnya hidup layak dan lainnya. Dewan Juri yang terhormat, memasuki ke dalam, saya akan mencoba mengkomparasikan apa-apa saja yang disampaikan oleh tim pro dan apa-apa saja yang kami sampaikan, dan kami merasa bahwa ide kami lebih signifikan daripada ide dari tim proposisi. Dewan Juri yang terhormat, setidaknya saya melihat ada 3 argumentasi dalam perdebatan pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama berkaitan tentang ruang layak hidup. Dewan Juri yang terhormat, di sisi pro mengatakan ruang layak hidup akan tercipta ketika ketimpangan ekonomi akan terselesaikan melalui gerakan-gerakan sosial. Dewan Juri yang terhormat, padahal Dewan Juri yang terhormat, menurut teori modal sosial Fukuyama mengatakan bahwa gerakan sosial harus berfokus terhadap hal-hal yang lebih mengakar dan juga universal, karena gerakan-gerakan sosial dalam modal sosial itu dikaitkan atas kedekatan-kedekatan dan memberikan ruang-ruang terbuka kepada masyarakat, dan pemerintah harusnya berperan untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial daripada akhirnya bertumpu terhadap gerakan sosial yang dipimpin oleh masyarakat sendiri. Dewan Juri yang terhormat, karena mengapa? Karena kita analogikan saja, siapa yang memiliki modal besar yang akhirnya dapat mendorong masyarakat agar dapat menaik kelas atau dapat naik terhadap kondisi ekonomi mereka, yaitu pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, yang kedua mereka mengatakan bahwa bagaimana perdebatan pada hari ini adalah bagaimana peran gerakan sosial. Dewan Juri yang terhormat, gerakan sosial tentunya lahir dari gerakan yang ada di masyarakat sendiri. Dewan Juri yang terhormat, gerakan yang ada di masyarakat harusnya berfokus terhadap gerakan-gerakan kerakyatan dan gerakan yang fokus untuk memberikan kesempatan yang baik yang akhirnya mendorong mereka agar bisa memberikan kesempatan hidup layak, ruang demokrasi, ruang berpolitik, dan ruang-ruang lainnya yang akhirnya dapat meningkatkan hidup mereka. Dewan Juri yang terhormat, dan ini ketika mereka hanya fokus terhadap ekonomi, mereka tidak akan dapat kesempatan itu. Mengapa demikian? Dewan Juri yang terhormat, bayangkan ketika masyarakat Papua yang ingin bekerja di Jakarta, tapi mereka distigmakan sebagai orang yang bau, tidak berpendidikan, dan mereka tidak memiliki kemampuan-kemampuan, akhirnya mereka tidak dapat meningkatkan kesempatan hidup layak mereka atau dapat bekerja yang layak, mendapat gaji yang layak, sehingga mereka akan tetap tertindas atau akan tetap hidup tidak layak dan juga akan mengalami ketimpangan ekonomi. Dewan Juri yang terhormat, yang ketiga adalah perdebatannya adalah bagaimana mewujudkan masyarakat yang teratur. Dewan Juri yang terhormat, menurut tim pro, ketika kita hanya fokus terhadap identitas atau diskriminasi, maka akan menciptakan masyarakat yang teratur atau masyarakat yang malah fokus terhadap politik identitas. Dewan Juri yang terhormat, politik identitas, Dewan Juri yang terhormat, menurut Saiful Ma'arif dikatakan bahwa politik identitas terjadi ketika ada dominasi etnis terhadap etnis-etnis lainnya, sehingga mereka merasa lebih unggul daripada etnis yang lainnya. Ketika justru kita gerakan sosial fokus terhadap masalah diskriminasi, mereka akan memberikan kesadaran kolektif sehingga mereka memiliki rasa untuk saling memiliki, saling menghargai satu sama lain ketika mereka tahu bagaimana peran-peran yang dimiliki oleh tiap-tiap etnis atau tiap-tiap suku harus dihargai dan harus setara, sehingga mereka akan memberikan kesempatan yang sangat besar sekali untuk tiap-tiap etnis. Dan jika memang yang terburuk terjadi, setidaknya kami memastikan 2 hal. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, kami memastikan hidup mereka tetap layak, terjamin tanpa ada ketimpangan, karena mereka tidak lagi distigmakan sebagai orang-orang yang buruk, orang-orang yang negatif, sehingga mereka dapat memberikan kesempatan kerja yang layak. Yang kedua, kami juga memastikan bahwa keteraturan atau masyarakat akan lebih peduli dengan satu sama lain ketika gerakan sosial lebih berfokus terhadap diskriminasi dibandingkan ketimpangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.